Iya. Ya. Pelajaran kita dulu ada bacaan, pakai kelapa, ya, masalah. Kita ingat tuh itu semua tuh, ingat tuh. Kemudian kita undangan yatim, ya. Kemudian kita ziarah juga ke Cimande, Sukabumi. Nanti lanjut aja kira-kira apa nih wejangannya bisa baca di wejangan. Ini kan baru tahapan 1 ya. Iya, Dari tahapan keduanya ada 3. Oh iya. Kemudian 3 tahapan. Tahapan basicnya sudah. Tapi tahapan untuk kedua itu belajar anatomi. Oh, anatomi Tentang tata tubuh manusia. Iya. Nah, anatomi itu terbagi 3. Oh iya. 1 hubungan dengan tulang. Tulang itu dalam tubuh kita luasnya itu ada 350. 300. Oh iya, anatomi manusia. Dalam anatomi itu ada 3 jenis. Ya. Yang pertama tentang tulang, tentang otot, tentang saraf. Tulang, otot, saraf. Adapun masalah tulang, kita mengenal tulang itu dalam tubuh manusia ada 355 ruas. Ruas tulang. 350 ya. Ruas Nggak tulang. kebayang. Ya. Dikenalkan kita kenal mengenal tentang tulang. Bentuk tulang, kenalnya struktur tulang, sifat tulang. Struktur tulang, sifat tulang. Bentuk tulang. Ada 4 ya. Jadi semua itu tiap individu dasarnya sama tulang itu, tapi suka terjadi ada perbedaan. Misalkan contoh tangan manusia strukturnya ada yang lurus, ada yang belok kiri, Iya betul. nah, ada yang bengkok ke bawah, ya. Modelnya. Nah, itu kan harus tahu, karena kita nanti kalau ada patah tulang, kita sering menyamakan dulu dengan tangan yang tidak patah. Gimana strukturnya? Kalau strukturnya dia agar melengkung ke atas, berarti kita harus mengikuti ini melengkung ke atas. Kalau dia agak miring, seperti agak sedikit miring, nggak lurus, ke samping, ke kanan, ke atas, ke bawah, itu pun kita harus ikuti. Itu aslinya berarti ini nyamain gitu. Jadi supaya jangan kita ngebentuk akhirnya tidak sama dengan yang aslinya. Ini akan jadi perkara, jadi masalah kedua. Karena nanti dalam penyembuhannya yang agak berbeda di hasilnya. Sehingga nanti kalau hasilnya gagal akan dirasakan oleh pasien permanen nanti. Contoh ada pegel terus. Dia nggak berubah-ubah. Karena ada berubah dalam pengobatannya, dalam jenis tulangnya tadi. Ini yang perlu dipahami. Terus yang berikutnya singkatnya adalah masalah otot. Otot itu dalam tubuh manusia ada 650. Otot 650. 50. Tulang tadi 350 ruas. Ini 650. Lebih banyak juga otot ya. Iya, otot tuh banyak. Seperti jaringan-jaringan kabel yang ada dalam tubuh yang bisa diraba oleh kita. Otot mana jenis ototnya, fungsi ototnya apa, gitu ya. Terus yang 600 itu bisa diraba, bisa diraba. Nah, fungsinya apa? Otot itu masing-masing beda, dan sifat otot itu bagaimana? Biasanya ada sifat otot atau keadaan otot itu ada 4. Pertama, otot itu sifatnya kalau ada benturan bengkak. Itu otot sifatnya ototnya. Kayak karet bengkak. Terus habis bengkak kalau tidak diarahkan, tidak diurut, tidak dimasak, meningkat ke arah bengkok, mengkerut. Otot itu. Habis bengkak, misalkan bengkak mengkerut. Nah, ini yang sering terjadi. Bengkak pun sudah masalah dengan aliran darah. Bagaimana mengkerut tambah nggak enak. Maka dirasakan oleh pasien mulai bengkak, mau itu mengkerut,
itu sudah nggak enak. Ada perubahan. Ada perubahan rasa dalam tubuh manusia. Kenapa perubahan rasa? Karena aliran darah tersumbat. Nah, kalau tersumbat aliran darah, namanya itu dirasakan nggak enak, bisa panas, bisa dingin. Nah, nanti panas dingin ada tuh hubungan dengan sarafnya, tapi ini otot pun bisa panas gitu, pegang atau panas, gitu. Berarti ada bengkak. Jadi kalau bengkak tuh bisa juga kalau biru-biru gitu ya? Nah, bengkak, real cirinya adalah biru. Oh, itu ciri bengkak. Ciri-cirinya, cirinya tadi kan sifatnya, sekarang cirinya yang real mata, kasar mata itu bisa biru, bisa merah, bisa hitam. Hitam juga bisa. Pertama hitam dulu. Kalau yang lebih kasar hitam dulu, terus biru, merah jadi hilang. Coba gitu caranya. Makanya kalau ada bengkak ini, tingkatannya kalau udah biru, berarti tahap kedua udah mau hilang dari hitam itu. Aliran darah sudah mulai berubah. Udah ada pengaliran dikit-dikit. Nanti lama-lama jadi merah. Nah, kembali ke fungsi awal. Nah, akhirnya merah itulah hilang nanti. Nah, kalau sudah hilang, berarti aliran darah itu di dalam ototnya lancar seperti biasa. Baru akan terasa enak. Nyaman. Nah, jadi itu pentingnya urutnya, masak ya. Itu penting urut. Nah, nanti setelah mengkerut, nggak misalkan kalau tidak dimasak mengkerut, itu berubah otot itu menjadi mengeras. Nah, mengeras itu nggak diurut. Nggak diurut nih. Misalkan tidak dimasak mengeras. Terus bengkok mengeras. Saking kerasa kayak tulang gitu ya. Nah, saking kerasa kayak tulang, kayak kabel. Padahal bukan. Kayak kabel. Nah, itu pun cirinya biasanya tadi mengeras. Kalau dipegang, karena kepegang mengeras. Kayak kabel listrik. Nah, itu pun sama akan timbul masalah juga, dirasakan oleh si pasien, nggak enak juga. Yang terakhir ada itu pendek. Tadi bengkak, mengkerut, keras, pendek. Itu sifat otot. Pendek itu maksudnya gimana? Otot pendek yang tadinya misalnya 5 cm jadi 4 cm jadi 3 cm. Itu nanti akan merubah struktur tulang. Struktur tubuh. Karena ketarik sama otot. Contoh. Nah, tadinya leher asal tegak ini. Miring ke kiri, miring ke kanan. Kalau tangan nggak bisa angkat. Itu berarti kurang deh. Berarti jadi mempengaruhi, saling mempengaruhi. Nah, itu salah satunya saling mempengaruhi. Kalau otot pendek, struktur tulang jadi berubah, tidak kenyal, tidak elastis, tidak bergerak seperti manusia biasa. Nah, itu yang keras, yang pendek. Jadi otot sifat berubah ada 4, terakhir pendek. Nah, kalau orang sudah pendek, nanti terlihat gejala fisiknya. Yang tadi dia misalnya kaku, bisa sendi-sendinya nggak bisa bergerak seperti biasa, kayak berat badan, nggak enak, dan terakhir nyeri. Timbul trauma nyeri namanya. Gitu. Ini kan belum sampai ke situ pembahasan kita, belum deh. Masih jauh. Nah, tahapannya ada 3 tahap. Nah, tahap kedua inilah yang paling banyak orang nggak suka. Karena bahasa anatomi itu sama kayak kedokteran ya. Kedokteran harus mengenal tentang anatomi dan nama-nama anatomi. Sekarang nih kita bisa urut, tapi nggak tahu kenapa diurut nih. Susah untuk nggak bisa dijelasin, nggak ngerti. Nah, tulang itu ada namanya. Dan selangka ya. Ada femur, ada radius, ada ulnaan, gitu macam-macam. Nah, nama-nama tulang itu perlu dihafal bahasa dokteran. Oh, ini Pak radiusnya patah, fraktur. Radiusnya, berarti ini tulang ini ya. Kalau kita sama dokter pun nyambung berarti ya. Kalau kita bisa membahas itu, tahu ngerti itu, bisa membaca keterangan dokter. Kalau nggak ada dokter. Gitu, Pak, mau coba fraktur, mau coba lihat ininya. Kita nanti itu kesan
fraktur radius 2/3. Nah, itu ada nanti kita tulang itu 1/3-nya patah. Misalkan di sini, medium fraktur, ada open fraktur, ada cross fraktur, itu kita ngerti. Nah, itu tentang otot. Jadi tadi pertama tentang tulang, ya, tentang otot, dan terakhir tentang saraf. Nah, kalau tentang saraf itu yang paling banyak miliaran. Itu Dalam miliaran. tubuh manusia, seperti benang kecil-kecil yang diraba itu kalau tidak ahli ini akan meraba sama kita. Malah tambah parah. Parah. Ahli ya. Tidak mengenal. Nah, ketika harus mengenal, kedua, pertama harus mengenal tentang saraf. Saraf jenisnya kecil kayak benang. Iya. Nah, dan paling banyak jumlahnya miliaran dalam tubuh manusia itu. Nah, saraf itu banyak jenisnya. Ada saraf tepi, seperti kulit, ada saraf inti. Saraf itu ini di dalam, tulang belakang, di otak. Ruwet itu ya. Ruwet itu, lebih ruwet itu ada saraf ini segala macam ada tempatnya. Nah, saraf ini kalau terjadi ada masalah dengan saraf, ada 4 yang muncul perasaannya. Nah, dalam diri manusia tersebut gejala fisik. Psikis. Gejala fisik. Itu dari saraf. Dari saraf. Kalau ya. saraf itu ada perubahan nggak enak atau apa, ada gejala psikisnya. Minimal ada 4. Pertama, gejala psikisnya kalau mau tidur gelisah. Itu saraf. Nyaman saraf itu berarti itu ada gangguan di saraf. Orang nggak bisa tidur karena gelisah, ada nyaman kayak gini, ada mana? Orang ini berarti nggak bisa tidur karena utangnya banyak juga. Saraf berarti. Iya, bisa saraf. Sarafnya kena ya. Ganggu. Disebabkan oleh masalah dia ya. Nah, dari patah dari utang banyak. Dari patah hati. Itu akan timbul gejala psikisnya itu. Karena nanti yang kedua emosional. Jadinya saraf tuh marah, dikit-dikit marah, gitu. Itu saraf. Fungsi saraf terganggu. Gitu. Ya. Yang ketiga lupa. Dia suka lupa. Itu saraf masih juga. muda tapi lupanya kayak orang tua. Di atas bukan di atas 60 tapi masih muda. Kayak saya lah. Masih muda. Jadi seolah-olah ada gejala yang tidak logis. Itu saraf terganggu. Itu berarti mainnya saya Itu namanya saraf memori nanti ada. Karena saraf itu ada hubungan dengan memori dengan otak kecil, otak besar. Ada tiga bagian. Susunan saraf. Itu banyak di belakang. Nah, itu kan bungkul ini itu di belakang. Nanti ada treatment tindakan nanti tidak ketemu ya. Ini baru pengaruh nanti katanya. Yang keempat adalah tersinggungan, sensitif. Sensitif. Itu saraf. Itu saraf yang terganggu. Kalau di antara 4 itu ada salah satu terganggu, berarti ini ada di saraf yang terganggu. Ini masalah pasien ini berarti ini sarafnya. Iya. Makanya saya bisa memahami orang yang ini, Bu suka ini ya. Kok ini itu saya berarti sudah bisa menalar. Dia aja udah tahu. Iya. Kita udah membaca ya, kita kirain kita orang pintar baca. Orang pintar, padahal kita tahu gejala fisikisnya. Gejala fisiknya ini sarafnya, gejala psikisnya perubahan sikapnya tadi. Nah, kalau itu sudah tingkatan terakhir. Itu memang harus khusus saya itu aja. Saraf, ya, jadi bisa tingkat kepekaan yang ketiga. Tingkat kepekaan itu bisa dilatih dan bisa pengalaman. Jam terbang. Iya, gitu. Di mana letaknya? Ada di ujung jari. Letak memahaminya itu. Karena ujung jari itu kepala. Kepala saraf. Itulah itu ya. Alat detektor. Alat detektornya kita. Kita gini-gini nggak tuh cek detektor. Ini apa kenapa ini bengkok lurus pelicit? Itu kan detektor kita. Iya benar. Ada di ujung. Saraf lain juga ya. Makanya dalam Quran ada bahwa libatkan di laboratorium itu kepala. Maka nggak boleh sholat begini.
begini. Begini ya. Karena ini mewali wajah Oh. yang harus berhadapan dengan Al-Arab. Itu Iya. ini sudah kaitan dengan agama. Iya, iya. Nah, jadi tadi ada 3 tingkatan memahami anatomi tulang, Tulang, otot. otot, saraf. Alhamdulillah. Di sesi Oke, sekarang oke, kita oke. stop. Itu belum. Ya, demikian bincang-bincang dengan guru besar saya, Bapak Haji Din Kudin. Ini beliau di ruang praktek nih. Kita ada di ruang praktek. Cukup nyaman juga ruang prakteknya tuh. Ada toilet lengkap, minuman, terus ada ruang tunggu, tuh ruang tunggu pasien. Waduh, lengkap. Dulu kita waktu belajar lengkap juga, tapi belum seperti ini nih maju. Ya. Ini ada tahap Gambar-gambar anatomi. ini, waduh rak-raknya ini perlengkapan semua ada di sini. Waduh luar biasa. Itu dibuka Alhamdulillah ini. alat. Peralatan semua berarti ya. Nah, Oke. ada ruang santainya di belakang, di depan. Ada ruang Gazebo. inap juga betul berarti ya? Di depan udah ngejebo ruang. Ada gazebo ya. Kalau buat ruang santai ya. Ruang santai. Ruang santai. Buat menunggu pasien. Ruang santai menunggu ya. pasien. Coba kita Ya. lihat. Ya. Nih ruang gazebo. Woi, ini ruang gazebo menunggu pasien gak jenuh bisa